Di keluargaku ada 5 orang. 4 adikku hebat dan satunya lagi curang. Adik kedua adalah putra takdir. Kekuatannya tak terbatas dengan hati yang polos. Adik ketiga adalah reinkarnasi leluhur Dao. Makan pakai ember dan ilmu daunnya mengalir alami. Adik kelima berpotensi menjadi kaisar agung. Umur 6 tahun masih mengompol tapi bisa menusuk orang suci dengan pisau kecil. Dan aku sebagai kakak mereka yang baik, terpaksa berbuat curang dengan membangkitkan sistem membaca. Seni perang Sun Tzu yang kubaca memiliki 13 bab, tepat sesuai dengan 13 alam Dao agung. Selama aku memahami seluruh isi buku ini aku bisa mencapai puncak tertinggi. Kini di usiaku yang baru 18 tahun aku telah selesai membaca 2 bab pertama. Tingkat kultivasiku juga telah mencapai alam kedua yaitu alam Kaiyuan. Ngomong-ngomong semua adik-adik ini adalah anak adopsiku. Sejak aku menembus alam pertama yaitu alam penguatan tubuh, aku mengandalkan perburuan monster iblis untuk mendapatkan upah agar bisa membesarkan mereka dengan susah payah. Aku bahkan membeli sebuah rumah di desa pegunungan terpencil ini. Kehidupan kami bisa dibilang cukup baik. Di halaman ada seekor kerbau hitam besar. Selama bertahun-tahun ia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bahkan di saat tersulit pun aku tidak pernah berpikir untuk menjual si hitam. Itu karena kerbau ini sangat mengerti manusia. Adik ketiga King Feng, adik keempat Guan Qi, adik kelima Jing Hong juga tumbuh besar di punggungnya. Saat ini aku sedang melakukan perjalanan jauh bersama adik-adikku. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan perjalanan sejauh ini. Dan tujuan kali ini adalah memburu iblis untuk mendapatkan upah. Saat malam tiba, Kak. Di depan sepertinya ada sebuah kuil. Adik kedua Feng He menunjuk ke depan. Tentu saja aku juga melihatnya. Malam ini kita istirahat di sana saja. Tak lama kemudian mereka tiba di depan kuil. Namun di dalam kuil tampak kelap-kelip cahaya api. Sepertinya sudah ada orang yang berkemah di sini sebelum kami. Di tanah Beiman ini sering ada pelancong dan pedagang yang lewat. Juga beberapa orang nekat yang memasuki hutan belantara besar untuk mencari harta karun dan tanaman langka. Aku tidak peduli dan langsung mendorong pintu hingga terbuka. Cahaya api unggun yang berkelip-kelip menyambut pandanganku. 3-5 orang pria bertubuh besar dengan tampang sangar sedang mengelilingi api unggun sambil minum arak dengan lahap. Dan di samping mereka terikat seorang gadis. Gadis itu melihat ada orang yang masuk. Dia buru-buru menggeliatkan tubuhnya dan mengeluarkan suara rintihan. Suasananya menjadi sedikit canggung. Reaksi pertamaku adalah sekelompok orang ini adalah penculik. Beberapa pria besar itu juga terpaku di tempat. Tidak menyangka di daerah terpencil wilayah Beimang ini bisa bertemu dengan seorang cendekiawan yang sopan. Aku tersadar dan tertawa canggung. Tuan-tuan sekalian, aku hanya kebetulan lewat. Aku tahu aturannya. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja minumnya, aku pergi dulu. Sambil berkata begitu aku mundur keluar dan tidak lupa menutup pintu kayu. Ini bukan main-main. Aku membawa keluarga jadi tidak mau cari masalah. Di luar rumah mencari uang adalah yang utama. Jadi pahlawan kesiangan tidak bisa dilakukan. Kak, kenapa tidak masuk? Adik kelima Jing Hong bertanya. Aku menepuk dada dan berkata, Suan, di dalam ada orang jahat. Kita cari tempat lain saja. Kenapa tidak kita hajar saja mereka? Jing Hong menunjukkan tatapan bingung. Aku menatap Jing Hong dengan kesal. Anak kecil sepertimu seharian hanya tahu berkelahi saja. Saat itu beberapa pria kekar di dalam rumah pun tersadar. Bos, sepertinya hanya beberapa anak kecil. Pria kekar yang memimpin mengambil pisaunya dan berdiri. Mereka sudah melihat gadis yang kita ikat. Agar tidak menimbulkan masalah dan terjadi kesalahan. Kan sulit melapor pada atasan. Selesai bicara beberapa anak buahnya mengambil senjata dan hendak keluar. Aku menghentikan langkahku, telingaku bergerak-gerak. Setelah menembus tingkat 2 Kaiyuan aku bisa mendengar suara serangga dalam radius 50 meter. Percakapan orang-orang di dalam rumah tentu saja terdengar olehku. Aku pun tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya mereka mau membunuh untuk membungkamku. Yang juga mendengar semua ini adalah Feng He di sampingku. Feng He diam-diam menurunkan tas dari punggungnya dan meletakkannya dengan keras di tanah. Aku mengangguk padanya. Jangan sampai ada yang mati. Adik-adik masih ada di sini. Baik, Kak. Setelah berkata Feng He berbalik dan menendang pintu di depannya. Dengan suara berak pintu kuil langsung terlempar keluar. Beberapa orang yang baru saja akan menyerbu keluar tidak sempat menghindar. Mereka langsung terhantam oleh pintu kayu yang terbang dan terkapar di tanah. Feng He berjalan masuk dengan tenang. Kemudian terdengar suara pertarungan yang riuh dari dalam. Sesekali terdengar teriakan-teriakan yang menyedihkan. Jing Hong dan dua lainnya tampak sangat gembira. Masing-masing menjulurkan kepala kecil mereka ke dalam. Sudut mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah 3 menit semuanya menjadi hening. Feng He berjalan ke depan pintu kuil dan menepuk tangannya. Kak, sudah beres. Ye King Feng mengacungkan jempol. Kakak kedua kamu hebat sekali. Aku masuk ke dalam kuil yang terlihat adalah pemandangan yang berantakan. 5 pria besar dengan wajah babak belur diikat. Di samping patung batu yang roboh. Saat ini mereka sudah pingsan. Melihat keadaannya mereka hampir saja mati dipukuli. Jing Hong dan King Feng berlari kecil ke sana. Menatap beberapa orang itu dengan saksama. Si anak keempat Guan Qi dengan patuh merapikan api unggun yang berserakan. Feng He juga mulai dari dalam buntalannya. Mengeluarkan panci mangkuk dan baskom untuk menyiapkan makan malam.
Aku menemukan tempat kosong membersihkannya dan mulai menyiapkan tempat tidur. Saat bepergian pembagian tugas kami selalu sangat jelas. Guan Qi bertugas memasak, Feng He membantu, aku menyiapkan tempat tidur, Jing Hong bertugas mengawasi, sedangkan King Feng dia lebih hebat lagi. Selain bertugas makan biasanya dia juga bertugas menggosok panci dan mencuci piring. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing seolah tidak terjadi apa-apa, langsung mengabaikan gadis yang meringkuk di tanah di samping mereka. Dongfang Panzu menatap beberapa orang di depannya dengan mata penuh keterkejutan. Orang-orang macam apa ini? Pemuda yang baru saja menyerang itu jelas-jelas tidak memiliki fluktuasi energi di tubuhnya. Tapi dia mengalahkan 5 orang dengan tangan kosong. Di antara mereka ada 1 orang yang memiliki kekuatan tingkat 8 alam pemurnian tubuh. Dan juga kedua anak kecil itu. Kalau saja ini anak kecil dari keluarga biasa, melihat pemandangan berdarah seperti ini pasti sudah menangis ketakutan. Tapi kedua anak ini sama sekali tidak takut. Mereka terus menatapnya bahkan menendang-nendangnya dengan kaki. Yang paling membuatnya tidak habis pikir adalah sosok kecil yang kelihatannya baru berusia 5 atau 6 tahun itu, malah memasak di sana dengan wajan besar yang lebih tinggi darinya. Sedangkan cendekiawan yang paling tua itu, setelah merapikan tempat tidur malah berbaring dan menonton saja. Sikap seperti ini benar-benar tidak terlihat seperti orang baik. Dongfang Panzu meringkuk di sudut tidak berani bersuara. Sesaat kemudian pemimpin para penculik itu terbangun. Begitu membuka mata dia langsung melihat wajah imut Ye Jinghong yang tersenyum. Ye Jinghong melihatnya sudah bangun, lalu mengeluarkan sebatang tongkat kayu dari belakang. Dengan suara gedebuk, pemimpin penculik itu memasang wajah bingung. Matanya berputar ke belakang dan pingsan lagi. Sedangkan Jinghong menyunggingkan senyum licik dengan wajah bangga. Pemandangan ini juga terlihat oleh Dongfang. Sinsu dan dia pun berpikir dalam hati. Orang-orang macam apa ini? Leluhur cepatlah datang selamatkan aku. Aku tidak akan kabur-kaburan lagi di lain waktu. Tak lama di bawah tangan Guan Qi kuil itu dipenuhi aroma masakan yang harum. King Feng menyentuh air liur yang mengkilap di sudut bibirnya. Jinghong pun bertanya dengan suara pelan. Kakak wangi sekali. Guan Qi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Terdengar suara perut keroncongan. Aku melotot ke arah King Feng. King Feng berkata dengan wajah polos. Bukan aku. Saat itu suaranya terdengar lagi. 5 orang keluarga Ye mencari sumber suara dan kebetulan melihat Dongfang Panzu yang terikat di tanah. Dongfang Sinzu saat ini hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Wajahnya memerah dan dalam hati mengutuk perutnya yang sialan. Dia sudah tidak makan seharian. Dan masakan ini benar-benar wangi kan? Apa yang sedang kupikirkan? Dongfang Sinzu sadarlah. Kamu adalah nona besar keluarga Dongfang. Bagaimana bisa seperti ini? Ye Jinghong menunjuk ke arah Dongfang Panzu dan berkata, Kak, di sini ada seorang wanita. Aku tidak buta. Aku memutar mata dengan kesal. Benar-benar seorang wanita. Dia punya dada juga. Ye Jinghong kembali berseru kaget. Matanya terus menatap tajam ke arah Dongfang Panzu. Kita bawa dia pulang saja. Keempat orang itu serentak menatapnya tidak tahu apa maksudnya. Tapi aku yakin niatnya tidak baik. Benar saja. Jinghong melanjutkan perkataannya. Suruh dia menikah dengan kakak. Beri kakak keturunan. Bagaimana? Kata Ye King Feng. Menurutku ide bagus. Kata Ye Feng He. Setuju. Aku jadi pusing. Setuju apanya? Apa aku sudah setuju? Apa sih yang dipikirkan anak-anak ini setiap hari? Terutama Jinghong. Kamu baru berumur 5 tahun. Ye Jinghong melihat beberapa orang mendukungnya. Usulannya itu membuatnya jadi lebih bersemangat. Saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu lagi, aku langsung memotongnya. Diam, King Feng. Bantu lepaskan talinya. Mendengar itu King Feng menjawab oh. Lalu berjalan ke arah Dongfang Panzu untuk melepaskan tali. Aku mengamati Dongfang Panzu di hadapanku. Postur tubuhnya seksi dan menawan. Dia benar-benar wanita cantik yang langka. Kalau dinikahi jadi istri sepertinya tidak buruk juga. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Aku sekarang sudah menghidupi 4 mulut. Kalau menikah lagi, bukankah akan bertambah 1 mulut lagi? Melihat penampilannya, dia pasti tidak bisa kerja berat. Sudahlah lupakan saja, nanti saja kalau sudah punya uang. Tanpa uang, bagaimana bisa menikmati hidup? Aku berkata pada gadis itu, Nona jangan takut, kami bukan orang jahat. Cepatlah pulang. Dongfang Sinzu bertanya dengan wajah bingung dan tidak percaya. Kamu mau melepaskanku? Aku tersenyum. Senyumanku sehangat angin musim semi di bulan Maret. Tentu saja, cepatlah pergi. Setelah berkata begitu aku dengan santai mulai mengajak yang lain untuk bersiap makan. Dongfang Sinzu tertegun sejenak. Sesaat tadi dia tiba-tiba merasa pria di hadapannya ini agak tampan. Tapi dia langsung menggelengkan kepala. Mana ada orang baik yang membawa 4 anak berkeliaran di Gunung Tandus tengah malam. Mana ada orang baik yang membesarkan anak-anak sekejam ini. Aku harus cepat kabur. Sambil berpikir begitu dia menunduk dan bergegas menuju pintu. Baru sampai di pintu terdengar suara keroncongan yang berbunyi lagi di saat yang tidak tepat. Kami berlima bersaudara serentak menatapnya. Dongfang Sinzu juga tanpa sadar mengendus-endus hidungnya. Matanya tanpa sadar melirik makanan di dalam panci. Melihat pemandangan ini aku tidak bisa menahan tawa dan bertanya, mau makan bersama kami? Dongfang Sinzu ragu sejenak lalu berjalan mendekat. Memangnya niat buruk apa yang dia punya?
Seorang gadis berumur 18 tahun hanya ingin makan sampai kenyang. Kalau sudah kenyang baru ada tenaga untuk kabur. Begitulah pikirnya. Aku tertegun sejenak. Jelas tidak menyangka aku hanya basa-basi. Gadis ini benar-benar duduk. Padahal sebelumnya tatapannya penuh kewaspadaan. Sekarang demi makanan permusuhannya hilang semua. Apa perlu serealistis ini? Tapi aku tetap berkata, King Feng ambilkan mangkuk untuk nona ini. Si rakus King Feng dengan sangat enggan memberikan mangkuknya. Matanya menunjukkan permusuhan yang dalam sambil mengancam. Kamu hanya boleh makan satu mangkuk. Dongfang Xinzu mengambil mangkuk yang besarnya setengah kepalanya dan bergumam. Satu mangkuk pun tidak akan habis. Setengah mangkuk saja. King Feng sekali lagi meliriknya tajam dengan mata sipitnya. Sebaiknya begitu. Ini membuat Dongfang Panzu jadi bingung. Tapi dia tidak mau ambil pusing. Yang penting makan sampai kenyang. Dia pun mengambil nasi lagi untuk dirinya sendiri. Mengambil beberapa lauk dan menyiramkan sedikit kuah. Sambil memeluk mangkuk besar itu dia berjalan ke arah pintu. Aku mengambil sumpit dan berkata, mulai makan. Begitu aba-aba diberikan, King Feng langsung menyambar bakul nasi dan memeluknya. Mangkuknya habis. Makan pakai bakulnya langsung wajar saja kan. Di tengah meja bayangan sumpit berseliweran dan beradu seperti sebuah pertempuran besar. Dalam sekejap makanan di panci itu sudah ludes. Dongfang Xinzu tertegun bahkan sebelum sempat menelan nasi di mulutnya. Pupil matanya mengecil dengan wajah penuh kebingungan. Tak lama kemudian seperti biasa aku yang pertama meletakkan mangkuk dan sumpit lalu berkata, aku sudah selesai makan. Aturannya masih sama, yang paling lambat yang cuci piring. Kata Feng He, aku juga sudah kenyang. Ujar Jing Hong, aku juga sudah selesai makan. Kemudian Guan Qi juga meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Ini hanya tersisa King Feng yang dengan santai mengangkat panci besi. Menuangkan sisa kuah yang tak banyak lagi ke dalam bakul nasinya. Dongfang Panzu melihat nasi di mangkuknya sendiri. Teringat akan kata-kataku tadi, ekspresinya langsung berubah. Dia tidak lagi peduli dengan citra gadis terhormat yang makan perlahan dan anggun. Langsung mengangkat mangkuknya dan mulai melahap makanannya. Sambil makan dia tidak lupa melirik King Feng dengan waspada. Melihat pipi Dongfang Xinzu itu, yang menggembung penuh makanan seperti tupai tanah. Di sudut matanya bahkan ada air mata sepertinya karena tersedak. Aku menatap Guan Qi dan Jing Hong dengan wajah serius dan menasihati mereka. Guan Qi, Jing Hong, kalian harus ingat, anak perempuan kalau makan harus dikunyah pelan-pelan. Kalau tidak ya akan jadi seperti ini. Lihat kan, kalau tidak hati-hati bisa langsung mati tersedak dan tamatlah riwayatnya. Guan Qi menatap dan mengangguk patuh. Kata Jing Hong, tapi kak, aku tidak mau mencuci piring. Mendengar percakapan mereka, Dongfang Pan, nasi di mulutnya hampir saja menyembur keluar. Kalian masih berani bilang orang lain makannya cepat. Lalu kalian itu apa namanya? Makan kilat, tak bisa berkata-kata. Biasanya dia tidak seperti ini. Itu semua demi untuk tidak mencuci piring. Dia berusaha keras mengunyah. Harus kuakui masakan ini benar-benar harum. Makanan sederhana yang biasa ini telah mempererat jarak antara Dongfang Panzu dengan kami berlima. Dan juga sedikit mengubah pandangannya tentang kami. Dia dengan cepat menghabiskan makanannya dan meletakkan mangkuknya kembali. Sebelum pergi dia tak lupa berkata pada Ye King Feng, kamu yang cuci piring. Ye King Feng meliriknya sekilas lalu lanjut melahap makanannya. Baginya mencuci piring adalah hal yang sudah biasa. Meskipun kakak tertua selalu menekankan bahwa pekerjaan ini harus adil dan terbuka. Tapi setiap kali dialah yang makan paling lambat. Porsi makannya terlalu besar, mau bagaimana lagi. Lagi pula menjilati piring itu nikmat sekali. Dongfang Panzu yang melihatnya tanpa sadar membatin dua kata. Dasar rakus. Kemudian dia berjalan menuju gerbang kuil. Setelah kenyang tetap harus pergi. Dia tidak mau tinggal di sini. Tapi begitu keluar dia langsung menyesal. Di luar sangat gelap. Meskipun cahaya bulan terang, hutan lebat di depannya tetap saja terlihat menyeramkan. Dia ragu sejenak lalu berbalik kembali. Sebaiknya menginap semalam saja. Pikirnya orang-orang ini aneh tapi sepertinya bukan orang jahat. Lagi pula mereka sudah memberiku makan. Mana ada penjahat yang mentraktir orang makan. Melihat Dongfang Pan yang kembali, alisku terangkat sedikit tapi aku tidak berkata apa-apa. Dilihat dari pakaian dan penampilannya sudah pasti. Dia bukan orang dari daerah terpencil ini. Sepertinya dia datang dari kota besar. Dan dia juga diculik orang. Orang seperti ini pasti punya latar belakang atau koneksi. Niat awalku adalah tidak ingin mencari masalah agar tidak ikut terseret. Dongfang Xinzu berjalan ke sudut dan duduk memeluk lututnya. Di luar halaman, kerbau hitam besar menatap ke langit. Kedua mata kerbau itu tampak dalam dan memancarkan cahaya senja. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Di dalam kuil, kelima penculik itu bangun satu persatu. Melihat kakak beradik keluarga Ye di depan mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Aku memainkan pedang panjang di tanganku sambil berdiri di depan mereka. Bila pedang itu memancarkan kilau dingin di malam hari, pemimpin mereka berbicara dengan nada yang sedikit panik. Kak, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Asalkan kakak mau melepaskan kami hidup-hidup. Semua uang kami akan kuberikan padamu. Aku melihat uang perak ratusan tael di tanganku dan merasa kagum. Orang-orang ini kelihatannya biasa saja. Tak disangka mereka membawa uang sebanyak ini. Dalam hati aku berpikir, jadi penculik ternyata lumayan juga ya. Jauh lebih baik daripada berburu siluman. Asal tahu saja,
Membunuh siluman tingkat 1. Hadiahnya hanya 20 tael. Tingkat 2 hanya 50 tael. Hatiku mulai sedikit tergerak. Bagaimana kalau aku juga jadi penculik saja ya? Sambil berpikir, pandanganku tanpa sadar tertuju pada Dongfang Xinzu di sudut. Saat ini, Dongfang Xinzu juga sedang menatapku. Kami berdua saling menatap. Pipinya sedikit memerah dan dia memalingkan muka. Aku pun segera menggelengkan kepala. Tidak boleh, hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Bagaimanapun juga sekarang aku punya keluarga yang harus dijaga. Akan memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Aku langsung menepis pikiran itu. Kakak, bagaimana? Apakah kakak bisa melepaskan kami? Tanya pemimpin mereka dengan ragu. Tentu saja, Feng He. Lepaskan mereka. Perintahku, jangan dilepaskan. Dongfang Xinzu tiba-tiba berdiri. Mereka adalah penjahat. Kamu harusnya menyerahkan mereka ke pemerintah. Kelima perampok itu menatapku dengan cemas. Tapi aku tidak setuju sambil menimbang perak di tanganku. Aku bilang bisa lepas ya bisa lepas. Dongfang Xinzu menunjukku dan berteriak dengan angkuh. Kau ini membantu penjahat. Aku menatapnya dengan sedikit tidak sabar. Tatapanku tajam seolah aku berubah menjadi orang lain dalam sekejap. Membuat Dongfang Panzu ketakutan tanpa sadar. Mundur 2 langkah hatinya sedikit bergetar. Aku tidak butuh ajaranmu untuk melakukan sesuatu. Jangan lupa nyawamu itu aku yang selamatkan. Suaraku tidak keras, tapi terdengar sangat dingin menusuk tulang di telinga Dongfang Xinzu. Setelah selesai bicara raut wajahku berubah lagi menjadi tersenyum dan berkata, Feng He lepaskan orangnya. Dongfang Xinzu melihatnya. Meskipun hatinya tidak rela tapi dia tidak berani bicara. Tatapanku saat itu sangat dingin dan menakutkan. Seolah-olah bisa membunuh orang. 5 perampok itu lari tunggang langgang keluar. Sesaat kemudian aku memberikan perak di tanganku kepada Laoer. Besok kita pulang. Feng He bertanya, tidak pergi membasmi siluman lagi. Aku memutar bola mataku ke arahnya. Sudah punya uang untuk apa pergi lagi? Habiskan dulu baru dibicarakan lagi. Bagiku uang cukup untuk dipakai saja sudah cukup. Kalau sudah habis baru cari lagi. 100 tael perak cukup untuk makan selama setengah tahun. King Feng mendengar besok sudah bisa pulang dengan gembira melompat-lompat. Hanya Jing Hong yang menggembungkan pipinya sedikit tidak senang. Aku menguap dan berkata, aku mau ke toilet sebentar. Sambil berkata begitu aku berjalan keluar. Jauh di dalam hutan lebat. 5 sosok bayangan terduduk lemas. Di tanah terengah-engah. Kakak apa kita biarkan begitu saja? Kalau tidak memangnya mau bagaimana lagi? Hanya saja sayang sekali wanita itu. Bebek yang sudah matang terbang begitu saja. Itu 100.000 tael perak. Pemimpinnya duduk dengan tatapan ganas di matanya. Kembali dan beritahu bos besar untuk mengirim ahli untuk mencegat dan membunuh mereka. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Lembah angin hitam tidak bisa menderita kerugian sia-sia ini. Beberapa orang lainnya mengangguk setuju. Saat itu sesosok bayangan hitam melintas di dalam hutan lebat. Mengeluarkan suara wus-wus-wus. Beberapa orang itu segera bangkit dan waspada melihat sekeliling. Siapa di sana yang berlagak misterius? Aku turun dari pohon dan berdiri di tanah kosong di depan. Ujung pedang berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Kelima orang itu belum sempat bereaksi. Langsung hancur tercabik-cabik oleh energi pedang dahsyat dan berubah menjadi genangan darah. Aku dengan tenang menyarungkan pedangku. Sebagai seorang transmigrator yang sudah hidup 5 tahun di dunia yang kacau ini. Aku sudah lama membuang yang namanya kebaikan dan hati yang sok suci. Mana mungkin aku benar-benar membiarkan mereka pergi. Dengan pikiranku yang teliti tentu saja. Aku tahu di belakang mereka pasti ada orang lain. Jika kubiarkan pergi pasti akan menimbulkan masalah tak berujung. Aku hanya tidak ingin adik laki-lakiku dan adik perempuanku melihat adegan berdarah itu saja. Saat aku kembali ke kuil tua, Feng He justru berdiri di depan pintu sambil memegang pedang. Sepertinya dia sudah menunggu cukup lama. Untuk apa berdiri di sini? Masuklah, ucapku. Kak, lain kali bolehkah aku ikut denganmu? Kalau kakak seperti ini aku sangat khawatir, kata Feng He. Aku menepuk kepalanya. Baiklah, lain kali aku akan membawamu. Ayo masuk. Mendengar itu senyuman muncul di sudut bibir Feng He. Begitu masuk pintu kuil, Jing Hong langsung menerjangku. Kakak kenapa perginya lama sekali? Hehe, tadi sembelit, kataku sambil tertawa. Cepat ceritakan kami sebuah dongeng dong. Jing Hong menarik tanganku menuju ke tempat tidur. Baiklah, hari ini mau dengar cerita apa? Aku duduk di atas tikar sederhana di lantai. Ucap King Feng, aku mau dengar Sun Wukong mengacau di istana langit mencuri buah persik abadi dan menggoda para bidadari. Kata Ye Jing Hong, tidak mau, aku mau dengar Lu Zishan mencabut pohon willow. Feng He tiba-tiba nyeletuk, Ultraman lawan Godzilla. King Feng dan Ye Jing Hong menatapnya dan berkata bersamaan. Kekanakan, membuatku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku mengelus Guan Qi yang tersenyum konyol di sampingku. Guan Qi, kamu mau dengar apa? Guan Qi mengulurkan tangan kecilnya dan menulis 2 kata di telapak tanganku. Terserah, baiklah. Kalau begitu hari ini kita ceritakan gadis berkerudung merah menghajar serigala jahat besar. Aku berdeham, bercerita dengan sangat serius dan penuh ekspresi. Mereka semua juga mendengarkan dengan sangat saksama, terutama King Feng, Guan Qi dan Jing Hong. Mereka yang masih anak-anak bola mata kecilnya berputar-putar. Sesekali mereka juga berseru kaget menanggapi ceritaku.
Dongfang Xinzu pun tanpa sadar ikut mendekat ke arah kami. Tatapannya padaku menunjukkan perasaan yang sulit dijelaskan. Cerita seperti ini belum pernah ia dengar. Saat ini ia hanya tahu ceritanya sangat bagus dan pemuda ini tidak jahat. Bahkan ia merasa sedikit iri, karena King Feng dan yang lain punya kakak sepertinya. Tampan senyumnya manis benar-benar pria yang hangat. Tak lama kemudian terdengar suara dengkuran. King Feng dan Jing Hong sudah tertidur pulas di pangkuanku. Aku mengelus kepala kecil mereka dengan penuh kasih sayang. Perjalanan seharian ini memang membuat kedua anak kecil ini kelelahan. Mata Guan Qi menyipit menahan kantuk. Aku memeluknya dan berbisik, "Guan Qi anak baik, sudah waktunya tidur." Guan Qi menyipitkan mata kecilnya, mengeluarkan dari tas bunga kecilnya sebuah pil dan meletakkannya di telapak tanganku. Jari mungilnya menulis dua kata di telapak tanganku. "Minum obat." Aku mengangguk sambil mengelus kepala kecilnya. "Baiklah, kakak nanti minum ya." Mendengar itu Guan Qi pun memejamkan matanya dan tertidur pulas. Aku menatap pil anti diare di tanganku sambil tersenyum tipis.